Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4476 Tiga Harta Karun di Istana Surgawi. Meng Qi, pemimpin Liga Xiongzu, menyipitkan matanya saat melihat Lin Bai bergegas ke Istana Surga atas. Namun, dia memikirkan kekuatan Lin Bai. Sulit baginya untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Selain itu, Meng Qi sedang memikirkan apakah dia akan melawan Lin Bai dan orang-orang di belakangnya. Inilah sebabnya Meng Qi berpikir. Meng Qi, pemimpin Liga Xiongzu, telah menebak bahwa beberapa orang membunuh para pejuang aliansi Hengzu dalam ujian abadi ini, dan orang-orang ini kemungkinan besar adalah para ahli seni bela diri. Tidak hanya Meng Qi yang memikirkannya, tetapi juga Murong Chuan menebaknya, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas dan tidak menusuk kertas jendela yang tidak ada. Baru saja, Meng Qi dapat melihat persahabatan antara Lin Bai dan Jiang Xuansu. Dia menebak bahwa pemilik baru pondok persembunyian pedang mungkin juga orang yang dipilih oleh pemimpin. Sekarang Lin Bai bergegas ke Istana Surga atas. Jika dia menghentikan Lin Bai, apakah pemimpin akan merasa bahwa Liga Xiongzhou juga merupakan musuh Sekte Iblis Abadi? Pemimpin, King Luo akan pergi ke Istana Surga tertinggi. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Selama pemimpin memberi perintah, kita akan dapat menghentikan King Luo. Meng Qi di belakang beberapa orang kuat Liga Xiongzhou berkata dengan cemas. Meng Qi berpikir berulang-ulang, perlahan menutup matanya dan mendesah, lupakan saja. Hitung lupakan saja. Para prajurit Liga Xiongzhou terkejut dan berkata, pemimpin telah terjebak di alam Taoisme dan dewa selama bertahun-tahun. Jika Anda bisa mendapatkan harta karun dari Istana Surga tertinggi hari ini, itu mungkin akan membuat kultivasi pemimpin lebih jauh. Ini adalah kesempatan langka dalam 1000 tahun. Meng Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi saat ini kacau, atau jangan menyerang dengan gegabah, selain itu, bagaimana kamu bisa menghentikan King Luo? Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir Murong Chuan dan Jiang Xuansu bukanlah lawannya dalam persidangan selama ribuan tahun. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Hentikan King Luo, aku khawatir tidak hanya tidak bisa mendapatkan batu Daoxin untuk memasuki Istana Surgawi Puncak, tetapi juga mungkin akan menyinggung banyak orang. Itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Lupakan saja. Para prajurit Liga Xiongzhou itu tampak jelek, kalau begitu, kita tidak akan memperebutkan harta karun di Istana Surga tertinggi kali ini. Meng Qi berkata sambil tersenyum, tidak hanya kita tidak bisa merampoknya, tetapi juga kita harus pergi secepat mungkin. Semakin jauh kita bersembunyi, semakin baik. Jangan terlibat dalam tumpukan barang rusak ini. Ayo pergi. Selagi kita masih punya waktu, kita bisa meninggalkan Istana Surga tertinggi dan mencari harta karun lainnya. Niat Meng Qi telah bangkit, dan dia membawa prajurit Liga Xiongzhou untuk berbalik dan meninggalkan Istana Surga tertinggi. Meskipun Meng Qixin enggan, dia tidak punya pilihan lain, karena dia sudah melihat bahwa konfrontasi di depan Istana Surgawi Puncak adalah konfrontasi antara pemimpin dan Liga Hengsu. Jika Anda membantu pemimpin, Anda akan menyinggung Liga Hengsu. Jika Anda membantu Liga Hengsu, Anda akan menyinggung pemimpin dalam dilema, kedua belah pihak bukanlah manusia. Lebih baik pergi secepatnya dan melindungi diri sendiri. Jiang Xuansu dan Murong Chuan, Gong Jian dan Wu Xianjun, yang saling bertarung, berbalik dan melihat bahwa Lin Bai telah bergegas ke Istana Surgawi Puncak. Banteng tua dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin? Bukankah orang tua itu sangat kuat? Wu Xianjun berkata dengan tidak percaya bahwa dalam ingatannya, kekuatan orang tua di Liga Hengzu setidaknya dapat menempati peringkat 10 besar. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Lin Bai? Mata Gong Jian menyipit, kekuatan pedang yang kurasakan tadi adalah kekuatan membunuh naga. Tidak heran dia mampu menebas naga kayu milik lelaki tua itu. Dia telah berlatih teknik membunuh naga. Melihat kematian lelaki tua itu, Murong Chuan melihat Lin Bai bergegas ke puncak Istana Surga, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, perjalanan ini telah menjadi ujian selama ribuan tahun. Liga Hengzu kita benar-benar telah kehilangan banyak hal. King Luo. Ketika Jiang Xuansu melihat punggung Lin Bai bergegas ke puncak surga, matanya yang indah sangat tersentuh. Dia tampaknya telah merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuh Lin Bai. Jika kultivasi Lin Bai menembus ranah Tao dan Dewa, tidak akan banyak orang yang dapat mengikatnya di antara surga dan bumi. Meskipun yang kuat di ranah Tao dan Dewa telah ditekan dalam ujian abadi, mereka masih merupakan pencapaian ranah Tao dan Dewa, dan mereka tidak mudah dibunuh. Dalam ujian zaman, meskipun beberapa prajurit ranah Tao dan Dewa telah jatuh, mereka semua dalam jumlah kecil, baik satu atau dua. Namun, ujian ini telah dibuka,
dan ada sejumlah besar seniman bela diri di ranah Tao dan Dewa Mati dalam ujian zaman. Ledakan bagaimanapun, Lin Bai menemukan bahwa istana surga teratas semakin dekat dan dekat dengannya. Setelah beberapa saat, batu Daosin di bawah kaki Lin Bai menyatu dengan istana surga teratas dan menjadi jalan kuno menuju istana surgawi. Lin Bai segera terbang dan berlari ke istana surga di sepanjang jalan. Di atas istana surga, ada sebuah persegi yang dilapisi dengan batu giok putih. Lin Bai dengan hati-hati berjalan melalui persegi dan tiba di gerbang Tiangong. Dia melihat bahwa gerbang Tiangong terbuka. Ada 3 harta karun di atasnya, yang memancarkan cahaya yang menawan. Lin Bai berjalan ke istana surga. Sebelum dia sampai ke kasing, dia melihat ke bawah dan mengumpulkan 3 harta karun pada tagihan. Ketiga harta karun ini ditempatkan di dalam kotak harta karun, tetapi kotak harta karun itu tidak tertutup, melainkan terbuka, sehingga Lin Bai dapat melihat harta karun di dalam kotak tersebut. Di dalam kotak harta karun pertama, terdapat sebuah pedang yang indah dan tak tertandingi. Bilahnya lurus, bilahnya cemerlang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan warna-warna yang menawan. Ketika Lin Bai mendekatinya, pedang itu berdengung. Pedang itu seperti merasakan roh pedang mengalir di dalam tubuh Lin Bai dan memulihkan kedamaian. Diperkirakan kualitas pedang ini telah mencapai tingkat Dao Shenbing terbaik. Lin Bai melihatnya dengan saksama, tetapi dia sedikit takut. Lin Bai melihat beberapa baris kata di sisi kotak harta karun, yang berbunyi, pedang berburu, senjata dengan kualitas terbaik, ditempa oleh besi dewa reinkarnasi. Pedangnya memiliki efek mengikat jiwa. Pedang itu dapat memperbudak roh iblis ke dalam pedang dan mengendalikannya. Melihat pedang berburu itu diperkenalkan, mata Lin Bai membelalak, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejut, apakah pedang itu memiliki efek memperbudak dan menekan roh iblis. Dan apakah roh yang diperbudak itu bisa kamu gunakan sendiri? Itu adalah harta karun yang bagus. Bagiku, darah klan iblis dapat dimurnikan dengan menelan buah Dao, dan roh iblis juga dapat dimasukkan ke dalam pedang berburu untuk kugunakan. Itu pedang yang bagus. Lin Bai tersenyum, sedikit bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia melihat 2 kotak harta karun lainnya. Di kotak harta karun kedua, ada pil 9 warna. Ketika Lin Bai mendekat, sebaris kata muncul di kotak harta karun itu, pil Tai Changqing, yang dapat digunakan untuk menerobos buah Dao Tai dengan seni bela diri di alam Taoisme dan dewa. Jantung Lin Bai berdebar kencang dan bersemangat, Murong Chuan dan Meng Qi, 2 pemimpin aliansi, datang ke sini untuk pil ini. Mereka telah terperangkap di alam Dao Shen selama bertahun-tahun. Jika mereka bisa mendapatkan pil ini, diperkirakan mereka bisa menerobos Tai Dao Guo. Setelah melihat lebih banyak pil, Lin Bai pergi ke kotak harta karun ketiga dengan ramuan berbentuk manusia di dalamnya. Ketika Lin Bai masuk, kata-kata muncul di kotak harta karun, ginseng roh darah 100.000 tahun memiliki banyak fungsi, yang dapat digunakan untuk memurnikan obat, alkimia, dan pemurnian langsung. Jika memurnikan obat, setetes darah ginseng di dalamnya dapat membuat orang yang sekarat hidup kembali. Jika memurnikan pil, itu dapat memperkuat fondasi dan mengolah yuan, dan ada juga jika disempurnakan secara langsung, itu dapat meningkatkan 5.000 tahun kehidupan. Bab 4477 Hati Manusia Itu Jahat. Hanya ada 3 harta karun yang ditempatkan di istana surgawi tertinggi, tetapi ketiga harta karun ini adalah yang terbaik di dunia. Bahkan di 13 negara bagian abadi, mereka adalah harta karun berharga tanpa pasar. Misalnya, di Sekte Iblis Abadi, tidak ada lebih dari 10 buah senjata ajaib Jipindao. Selain Sekte Iblis Abadi, tidak ada sekolah dan keluarga lain yang dapat memiliki senjata terbaik. Ramuan hijau Tai adalah obat mujarab untuk menerobos ranah Tai Dao Guo. Di 13 negara bagian abadi, masih ada banyak prajurit di ranah Tao dan Dewa, tetapi ada sangat sedikit prajurit di ranah Tai Dao Guo. Selain sekte super seperti Sekte Iblis Abadi, yang sering dapat melihat yang kuat dari ranah Tai Dao Guo, seni bela diri dari ranah Tai Dao Guo lainnya juga tersedia di 13 negara bagian abadi. Semuanya adalah keberadaan dewa dan naga yang melihat kepala mereka tetapi tidak ekornya. Di dalam Sekte Iblis Abadi, terdapat banyak pendekar di alam Tao dan Dewa, dan bahkan banyak di antara mereka yang telah mencapai tingkat tertinggi alam Dao Shen, seperti Murong Chuan, Wu Xianjun, Gong Jian, Jiang Xuansu dan lain-lain. Mereka semua adalah pencapaian tertinggi alam Dao Shen, tetapi mereka belum mampu memperoleh sumber daya kultivasi dan kesempatan yang cukup untuk menerobos Tai Dao Guo. Meskipun Jiang Xuansu, sebagai orang suci iblis abadi,
berpikir bahwa akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan ramuan untuk menerobos Tai Dao Guo daripada praktisi seni bela diri lainnya, dia tidak akan terlalu mempertimbangkannya. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit harta yang dapat menerobos alam Tai Dao Guo di 13 negara bagian abadi. Selama kurun waktu ini, 8 keluarga kuat dari Liga Hengzu dan Hengzu secara bertahap tumbuh hingga ke titik di mana mereka dapat bertarung dengan kamar Sekte Iblis Abadi. Banyak pendekar dari 8 keluarga kuat di Hengzu memuja Sekte Iblis Abadi, dan menggunakan sumber daya kultivasi Sekte Iblis Abadi untuk memperluas kekuatan 8 keluarga kuat. Oleh karena itu, Sekte Iblis Yongheng untuk sementara menutup distribusi harta karun yang menerobos ranah Tai Dao Guo, sehingga ada yang besar seni bela diri di ranah Tao dan Dewa harus terperangkap di ranah Tao dan Dewa. Ginseng roh darah adalah harta surga dan bumi. Menurut pengantar, apakah itu langsung disempurnakan atau digunakan untuk memurnikan pil dan obat-obatan, ia memiliki efek luar biasa. Ia dapat menghidupkan daging dan tulang orang mati. Bagi beberapa seniman bela diri dengan umur panjang yang salah, itu tak ternilai harganya karena dapat meningkatkan umur panjang 5.000 tahun. 5.000 tahun kehidupan sudah cukup bagi banyak orang untuk melakukan banyak hal. Lin Bai melihat ketiga harta itu dengan hati-hati dan merasa bahwa mereka sangat bagus. Pedang berburu adalah senjata Tao terbaik. Jika Lin Bai bisa mendapatkannya sendiri, dia bisa menggunakannya untuk memperbudak jiwa iblis di masa depan. Jika ada cukup banyak roh iblis yang diperbudak, maka kekuatannya pasti akan meningkat. Pil Tai Changqing, Lin Bai akan mulai menuju ranah Tai Dao Guo cepat atau lambat. Jika dia bisa mendapatkan pil yang bisa menembus ranah Tai Dao Guo, itu akan menjadi yang terbaik untuk mempersiapkan masa depan. Bahkan jika Lin Bai menerobos Tai Dao Guo di masa depan, pil ini juga bisa disiapkan untuk Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao. Bisakah aku mengambil semuanya? Alis Lin Bai terangkat, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ketiga harta itu diambil begitu saja? Setelah Lin Bai mencari dengan saksama, dia menemukan sebaris karakter kecil di bagian depan 3 kotak, yang berbunyi, ambil 1 dari 3 harta. Setelah mengambil 1 harta, 2 lainnya akan dihancurkan oleh otot dan tulang susunan. Jika kamu ingin mengambilnya dengan kekuatan kasar, kamu akan terbunuh oleh guntur. Garis ini sangat kecil, jika bukan karena Lin Bai yang mencarinya dengan saksama, pasti sulit untuk menemukannya. Mengapa garis ini begitu kecil? Apakah tetua sekte mengatur ini dengan sengaja? Setelah membaca, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak memahami maksud tetua itu. Jika seorang prajurit serakah datang ke sini dan melihat 3 harta, hatinya akan sangat panas dan tidak sabar untuk mendapatkan 3 harta itu. Ketika dia mengambil yang pertama, dia akan terbunuh oleh guntur. Dengan cara ini, harta itu tidak dapat diambil dari istana surga. Setelah melalui uji coba selama ribuan tahun, ia dapat kembali ke rumah harta karun Sekte Iblis Abadi. Ah, hati itu jahat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Jika Lin Bai diminta untuk memilih salah satu dari 3 harta karun, ia akan memilih pil Tai Changqing, karena dibandingkan dengan pedang berburu dewa dan ginseng roh darah 100.000 tahun, nilai pil hijau Tai ini pasti sangat tinggi, dan Lin Bai sudah memiliki pedang iblis di tangannya. Meskipun level pedang iblis itu tidak tinggi, Lin Bai dapat menggunakannya dengan mudah dan tidak ingin mengganti pedangnya. Namun, Lin Bai tidak ingin menyerahkan ketiga harta karun itu. Ia tetap ingin mengambil ketiga harta karun itu. Lin Bai perlahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil hijau Tai di kotak harta karun kedua, dan berkata pelan, aku mengeluarkan pil hijau Tai, dan susunan pada 2 kotak harta karun lainnya sudah jatuh. Namun, sekarang tampaknya tidak ada yang berbeda di antara kedua kotak harta karun itu. Apakah ini yang sengaja dibuat oleh Patriark? Sepertinya tidak ada perubahan pada 2 kotak harta karun lainnya. Sebenarnya, mereka telah terjerat oleh susunan itu. Jika aku menyentuh mereka lagi, itu akan menyebabkan guntur. Lin Bai terkekeh, sayang sekali formasi ini bisa menghalangi prajurit lain, tapi tidak bisa menghentikanku. Buah menelan surga bergerak perlahan di tubuh Lin Bai. Pedang hitam yang menghancurkan larangan Taoisme melayang di tangan Lin Bai. 2 cahaya pedang menyapu kotak harta karun dan memotong celah di antara luka formasi sihir di kotak harta karun. Di antara cahaya listrik dan batu api, Lin Bai mengulurkan tangannya dan mengambil semua pedang pemburu roh dan ginseng roh darah berusia 100.000 tahun di kotak harta karun. Jika terjadi perubahan, setelah mengeluarkan pedang pemburu dan ginseng roh darah berusia 100.000 tahun, Lin Bai berbalik dan bergegas keluar dari istana surga atas. Sekarang ketiga harta karun itu telah jatuh ke tangan Lin Bai.
Tidak ada harta karun lain di istana surga atas. Lin Bai tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Sebelum prajurit lain bisa masuk, pilihan terbaik Lin Bai adalah pergi terlebih dahulu. Kalau tidak, saat prajurit lain mengetahui bahwa 3 harta karun itu telah diambil oleh Lin Bai akan menjadi sasaran kritik publik. Setelah Lin Bai bergegas keluar dari puncak istana surga, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak ada yang aneh di kuil, dan tidak ada guntur yang turun. Lin Bai tidak bisa menahan perasaan lega dan kembali ke batu Daosin untuk mengendalikan batu Daosin agar segera meninggalkan tempat itu. Murong Chuan, yang sedang bertarung dengan Jiang Xuansu, melihat Lin Bai berjalan keluar dari istana surga atas, jadi dia menyingkirkan Jiang Xuansu dan bertanya kepada Lin Bai, adik seperguruan King Luo, bisakah kamu memberitahuku harta karun apa yang telah kamu ambil? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Harta karun yang kamu inginkan masih ada di dalamnya. Tentu saja, Lin Bai tidak akan sebodoh itu untuk langsung memberitahu Murong Chuan bahwa dia telah mengambil pil Tai Changqing impiannya. Jika Murong Chuan tahu tentang itu, dia akan segera menyerang Lin Bai. Bagus sekali. Murong Chuan tersenyum puas. Pada saat ini, Jiang Xuansu membunuh lagi dan bertarung dengan Murong Chuan. Bab 4478, debu telah mengendap. Ketika Lin Bai baru saja keluar dari istana surga atas, pertempuran antara Gong Jian dan Wu Xianjun dimenangkan. Wu Xianjun dipukul oleh pedang istana dan terluka di sekujur tubuhnya. Dia dikalahkan berulang kali. Begitu dia menggertakkan giginya, dia menjadi kejam di dalam hatinya. Dia memotong semua batu Daosin, hanya menyisakan satu bagian untuk dia tinggali. Dia segera mundur. Melihat Wu Xianjun memotong batu Daosin lainnya untuk melarikan diri, Gong Jian ingin mengejarnya. Tetapi ketika dia mengira Wu Xianjun telah dikalahkan, batu Daosinnya sudah cukup. Dia segera berbalik dan bergegas ke istana surga atas. Ketika pedang istana memasuki istana surga atas, dia langsung terlihat konyol. Hampir semua dari 3 harta karun pada polis telah menghilang. Bagaimana mungkin? Gong Jian berdiri di depan kotak dan berkata dengan tidak percaya, bahkan jika saudara seperguruan muda King Luo baru saja memasukinya, dia hanya dapat mengambil 1 harta karun. Tetapi mengapa 3 harta karun itu hilang? Gong Jian memikirkannya, tetapi dia tidak merasakan tanda dan napas guntur jatuh di istana surga atas. Jadi dia menyimpulkan bahwa Lin Bai hanya mengambil 1 harta karun. Jika Lin Bai mengambil ketiga harta karun itu akan menyebabkan guntur. Apakah ada orang yang memasuki istana tertinggi lebih cepat dari kita? Setelah terdiam lama, dia dengan hati-hati mencarinya di istana surga tertinggi, dan tidak menemukan apapun. Kemudian dia meninggalkan istana dengan sedih. Ketika Gong Jian keluar dari Tiangong, Jiang Xuansu dan Murong Chuan juga menang. Murong Chuan, kalah. Murong Chuan, berlutut dengan satu lutut di atas tepi batu Daosin, meludahkan darah di mulutnya. Wajahnya pucat. Baru saja, telapak tangan Jiang Xuansu hampir menghancurkan semua organ dalamnya, hampir semua otot dan tulangnya patah, dan bahkan Dao Guo hampir hancur oleh Jiang Xuansu. Kakak senior menang, batu hati ini milik kakak senior. Melihat bahwa dia bukan lawan Jiang Xuansu, Murong Chuan segera memotong batu Daosin. Seperti Wu Xianjun, dia hanya meninggalkan 1 batu Daosin untuknya, melarikan diri ke kejauhan, dan dengan cepat membawa para prajurit Liga Hengzu untuk meninggalkan istana surga atas. Melihat ke belakang Murong Chuan yang jauh, Jiang Xuansu tidak mengejarnya, tetapi berdiri di atas batu Daosin untuk waktu yang lama. Mulut Jiang Xuansu berlumuran darah, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Dia juga terluka parah. Jiang Xuansu tidak ingin membunuh Murong Chuan saat ini, tetapi karena dalam pertarungan tadi, meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Murong Chuan, dia tidak terluka ringan. Selain itu, setelah Murong Chuan melarikan diri, dia segera membawa para prajurit Liga Hengzu untuk pergi. Jika Jiang Xuansu memimpin orang banyak untuk mengejar dan membunuh, saya khawatir dia akan sangat menderita di tangan para pejuang Liga Hengzu. Setelah menggunakan sedikit keterampilan penyembuhan, Jiang Xuansu berjalan ke istana surga atas. Setelah beberapa saat, seperti pedang istana, dia keluar dengan wajah terkejut. Gong Jian datang dan berkata, kakak senior Jiang, apakah kamu juga menemukannya? Jiang Xuansu bertanya, mengapa 3 harta karun itu hilang? Adik seperguruan King Luo adalah orang pertama yang memasuki istana surgawi tertinggi, tetapi dia tidak memicu guntur. Itu berarti dia tidak mengambil 3 harta karun. Dia hanya mengambil 1. Bagaimana dengan 2 lainnya? Gong Jian berkata dengan wajah muram, ini adalah sesuatu yang selalu tidak dapat kupikirkan. Bagaimana dengan 2 harta karun lainnya?
Jika adik seperguruan King Luo mengambil 3 harta karun, dia seharusnya memicu Tianlei. Namun, jika Tianlei tidak jatuh, itu berarti adik seperguruan King Luo hanya mengambil 1 harta karun. Di mana 2 harta karun lainnya? Bagaimana dengan adik seperguruan King Luo? Jiang Xuanzu mengangkat matanya dan tidak menemukan jejak Lin Bai di tempat ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik seperguruan King Luo sudah lama pergi. Gong Jian berkata sambil tersenyum getir, meskipun aku sudah lama tidak mengenal King Luo, setelah kejadian ini, adik seperguruan King Luo jelas orang yang berhati-hati. Setelah keluar dari istana tertinggi, dia khawatir akan menjadi sasaran kritik publik, jadi dia segera pergi dari sini. Bukan hanya adik seperguruan King Luo yang pergi. Mu Rongchuan dan Wu Xianjun juga melarikan diri bersama para prajurit Liga Hengsu. Saat ini, hanya para Wu di daerah ini yang masih berada di depan. Dalam pertempuran berdarah tadi, sebagian besar prajurit Liga Hengsu terbunuh oleh para prajurit berjubah hitam. Mu Rongchuan dan Wu Xianjun meninggalkan istana surga atas hanya dengan beberapa orang. Kakak seperguruan Jiang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Gong Jian bertanya, meskipun kita telah membunuh banyak orang kuat di Liga Hengsu selama periode ini, ada sebanyak 2 atau 3 ribu prajurit di Liga Hengsu kali ini, dan kita belum membunuh lebih dari 1.000 selama periode waktu ini. Mu Rongchuan sekarang melarikan diri dari istana surga atas. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggoyangkan tangannya. Semua pejuang aliansi Hengsu akan menanggapi panggilannya. Ketika dia mengumpulkan semua anggota aliansi Hengsu, mereka akan menjadi ribuan orang yang kuat. Akan sulit untuk menghadapinya. Meskipun pemimpin kita telah memilih banyak saudara senior yang kuat untuk membantu kita, kita hanya 2 atau 300. Jiang Xuanzu berkata dengan wajah muram, ada hal lain yang harus aku waspadai. Ketika saudara junior King Luo meninggalkan istana tertinggi, Mu Rongchuan pernah bertanya kepadanya harta apa yang telah dia ambil. King Luo berkata bahwa harta yang diinginkan Mu Rongchuan masih ada di istana surga atas. Sekarang kita adalah para pendekar yang telah memasuki istana surga tertinggi satu demi satu. Mu Rongchuan pasti mengira bahwa salah satu dari kita telah mengambil apa yang diinginkannya. Setelah dia memanggil semua pendekar Liga Hengsu, dia mungkin akan menyerang kita. Gong Jian berkata sambil tersenyum masam, kakak perempuan Jiang benar. Mu Rongchuan telah memasuki ujian abadi hanya untuk mendapatkan ramuan hijau tai itu untuk menerobos buah Dao Tai. Sekarang dia pasti mengira bahwa ramuan hijau tai ada di tanganmu dan aku, dan akan datang untuk memperjuangkannya. Jiang Xuanzu berkata, tinggalkan istana tertinggi terlebih dahulu. Jiang Xuanzu, Gong Jian dan para pendekar berjubah hitam itu meninggalkan istana surga tertinggi satu demi satu. Setelah memenangkan 3 harta, Lin Bai meninggalkan istana surga tertinggi sesegera mungkin. Setelah melangkah keluar dari ujian untuk waktu yang lama dengan pedang terbang, dia berdiri di atas awan dan melihat ke arah istana surga tertinggi. Setelah beberapa saat, dia melihat Mu Rongchuan, yang terluka parah, melarikan diri bersama sekelompok pendekar aliansi Hengsu. Mu Rongchuan gagal. Melihat penampilan malu Mu Rongchuan, Lin Bai tidak perlu memikirkannya lagi. Dia mengerti bahwa Mu Rongchuan dikalahkan oleh Jiang Xuanzu, aku tidak menyangka bahwa kakak senior Jiang begitu tersembunyi sehingga dia bisa mengalahkan Mu Rongchuan, si rubah kecil. Tampaknya di Sekte Iblis Abadi saat ini, kakak senior Jiang adalah yang pertama. Mu Rongchuan memang kalah, tetapi menurutku dia tidak akan pernah menyerah dengan sepenuh hatinya. Dia datang ke pengadilan abadi demi pil Tai Changqing. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pil Tai Changqing sebelum akhir pengadilan. Ketika aku pergi tadi, aku memberitahu Mu Rongchuan bahwa apa yang dia inginkan masih ada di istana surgawi, jadi dia pasti mengira bahwa Jiang Xuanzu atau Gong Jian yang mengambil pil Tai Changqing. Diperkirakan kakak senior Jiang akan mendapat masalah besar selanjutnya. Bab 4479 Arus Bawah. Setelah melarikan diri dari istana surga tertinggi bersama para prajurit aliansi Hengsu, Mu Rongchuan berhenti di sebuah hutan. Begitu Mu Rongchuan mendarat, dia memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh ke tanah. Tuan muda! Tuan muda! Beberapa orang pendekar pedang menatap dan berseru. Wu Xianjun dengan cepat melangkah maju untuk membantu Mu Rongchuan berdiri dan bertanya, kakak senior Mu Rong, apakah kamu baik-baik saja? Mu Rongchuan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia pucat, matanya kosong, dan dia berkata dengan lemah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa gadis suci dari klan leluhur ini memiliki prestasi yang begitu mendalam. Itu bukan karena dia adalah murid yang baik dari banyak leluhur di Gua Xianfo. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat bahwa Mu Rongchuan terluka parah,
Wu Xianjun berkata, "Ya, Jiang Xuansu telah mengikuti semua leluhur di Gua Buddha sejak dia masih kecil. Bahkan setelah dia diberi gelar Putri Suci Sekte, dia jarang melakukan apapun di sekte tersebut. Namun, dia tidak menyangka kali ini dia melihatnya begitu tegas dan kejam. Kakak seperguruan Murong, bagaimana kita bisa mengubahnya? Diperkirakan semua harta karun di Istana Surgawi tertinggi telah diambil oleh pedang istana dan Jiang Xuansu. Panggil semua anggota aliansi Hengzu yang berada di ujian abadi untuk membawa harta karun itu kembali kepadaku sebelum Jiang Xuansu dan Gong Jian meninggalkan ujian abadi." Murong Chuan merenung, selain itu, pemimpin aliansi Hengzu kita terbunuh. Kemungkinan besar pemimpin aliansi Hengzu memerintahkan Jiang Xuansu dan Gong Jian untuk melakukannya. Karena mereka sudah bergerak, bagaimana aku bisa mundur dari Liga Hengzu? Patuhi perintah. Setelah menerima instruksi Murong Chuan, Wu Xianjun segera mengeluarkan bangau kertas dan mulai memanggil para pejuang aliansi Hengzu. Sekarang, tinggal kurang dari sebulan sebelum ujian abadi berakhir. Selama periode ini, banyak orang kuat yang bisa mendapatkan harta karun telah merebut harta karun itu. Jika mereka tidak dapat menemukan harta karun, mereka akan mulai merampok harta karun orang lain sekarang. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, banyak seniman bela diri akan bersembunyi dan menunggu akhir dari ujian abadi. Jika beberapa prestasi maju, mereka tidak akan takut mati akan terus mencari harta karun, tetapi ini hanya sedikit. Setelah menerima instruksi dari Murong Chuan, ribuan seniman bela diri aliansi Hengzu mulai memikirkan putaran arah dalam ujian. Beberapa hari kemudian, lebih dari 700 seniman bela diri aliansi Hengzu berkumpul di sekitar Murong Chuan. Hampir semuanya adalah master dari alam Daozun Jiupin. Ada sekitar 200 orang kuat yang ditekan untuk berkultivasi ke alam tersebut. Ini adalah Liga Hengzu saat ini yang dapat menjadi ujian abadi bagi semua seni bela diri. Setelah luka-luka Murong Chuan dan Wu Xianjun sembuh, para ahli bela diri aliansi Hengzu mulai mencari semua jejak Jiang Xuansu dan Gong Jian di zaman kuno. Setelah Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan meninggalkan istana surgawi tertinggi, dia melihat Murong Chuan dan Wu Xianjun melarikan diri dengan bingung, lalu berbalik untuk meninggalkan istana surgawi tertinggi. Ketiga harta karun di istana surgawi tertinggi semuanya telah diperoleh. Meskipun ada harta karun lain dalam ujian selama ribuan tahun, diperkirakan semua harta karun yang dapat ditemukan telah ditemukan oleh para pejuang. Harta karun lainnya tidak dapat ditemukan. Akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukannya. Ngomong-ngomong, aku sudah mendapatkan cukup banyak manfaat dari perjalanan selama ribuan tahun ini. Agak membuang-buang waktu untuk mencari harta karun selanjutnya. Aku hanya tidak ingin mencari harta karun. Pergi dan lihat apa yang akan dilakukan Liga Hengzu selanjutnya. Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan mengikuti tim Murong Chuan dan Wu Xianjun. Dari kejauhan, dia melihat para prajurit aliansi Hengzu jatuh ke dalam hutan untuk menyembuhkan luka mereka. Beberapa hari kemudian, Lin Bai melihat seorang prajurit datang ke sini dan berkumpul di sekitar Murong Chuan. Melihat ini, Lin Bai berbalik untuk pergi dari sini dan berkata dengan suara rendah, "Benar saja, Murong Chuan sedang mengumpulkan para prajurit Liga Hengzu. Apakah kalian siap untuk melawan? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kakak senior Jiang. Meskipun kakak senior Jiang tidak pintar, dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa langkah selanjutnya adalah serangan balik menyeluruh dari Liga Hengzu. Aku tidak tahu berapa banyak tangan yang telah diberikan Zhang Jiao kepada kakak senior Jiang. Bisakah dia melawan para prajurit dari aliansi Hengzu? Jika kakak senior Jiang tidak bisa melawan, haruskah aku membantu?" Lin Bai melangkahkan kaki di jalan setapak untuk menemukan Gingerol. Dalam ujian hari ini, tampaknya sumur kuno itu tidak memiliki ombak, tetapi sebenarnya itu adalah arus bawah. Mereka yang mendapatkan harta karun mulai mencari tempat persembunyian, menunggu akhir ujian. Mereka yang tidak menemukan harta karun mulai bertarung dan merebut harta karun itu. Atas panggilan Murong Chuan, para prajurit aliansi Hengzu mengumpulkan lebih dari 700 orang kuat dan mencari jejak Ging Hisin di sepanjang zaman. Dan Lin Bai juga mencari jejak Gingerol. 7 atau 8 hari kemudian, kurang dari setengah bulan tersisa sebelum akhir ujian abadi. Di lantai 5 Gunung Qiangu, dekat Fengshen Dautai, lebih dari 700 prajurit Liga Hengzu berpacu di langit. Di depannya, seorang prajurit datang ke Murong Chuan dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Pemimpin aliansi Murong, Anda telah bertanya dengan jelas. Kakak perempuan senior Zheng Fei dan kakak laki-laki senior Gong Jian benar-benar menantang di Fengshen Dautai. Hanya saja harta karun di panggung Taoisme Fengshen telah diambil oleh seorang prajurit misterius beberapa hari yang lalu.
Harta karun dari Feng Shen Dautai tidaklah penting, selama kakak perempuan itu ada di sana. Wajah Murong Chuan tampak garang. Ia berkata kepada ratusan seniman bela diri di belakangnya, jika kalian bertemu dengan kakak perempuan Seng Nu nanti, jangan bertindak gegabah. Dengarkan perintahku. Patuhi perintah. Para prajurit Liga Hengzu berkata berturut-turut. Murong Chuan memimpin para prajurit dari aliansi Hengzu ke Feng Shen Dautai. Sekarang, di panggung Taoisme Feng Shen, Jiang Xuansu dan Gong Jian berdiri, dikelilingi oleh seorang prajurit berjubah hitam. Tiba-tiba, Jiang Xuansu dan Gong Jian menatap langit di barat daya. Gong Jian berbisik, kita di sini, akhirnya kita di sini. Wajah cantik Jiang Xuansu terangkat, dan wajahnya menjadi acuh tak acuh sejenak. Setelah beberapa saat, Murong Chuan membawa ratusan orang seni bela diri ke Feng Shen Dautai. Dia segera melihat ke arah kelompok prajurit berjubah hitam, lalu berkata kepada Jiang Xuansu, ternyata kakak senior Jiang dan kakak senior Gong Jian juga ada di sini. Gong Jian berkata sambil tersenyum, awalnya aku ingin datang ke Feng Shen Dautai untuk melihat apakah ada harta karun, tetapi aku tidak menyangka bahwa harta karun Feng Shen Dautai telah diambil oleh seorang prajurit misterius. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Jiang Xuansu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kakak senior Murong datang ke sini. Apakah itu juga untuk harta karun di mimbar pemujaan dewa? Tidak, sama sekali tidak. Meskipun harta karun di mimbar Taoisme Feng Shen juga ditempatkan di pintu, itu tidak banyak berguna bagiku. Aku datang ke sini terutama karena itu. Murong Chuan melihat ke arah kelompok prajurit berjubah hitam, dan berkata dengan dingin, aku berada di istana surga atas, dan aku menerima pesan dari para prajurit aliansi Hengsu. Dikatakan bahwa sekelompok prajurit berjubah hitam mengincar mereka dan dengan kejam memburu dan membunuh para prajurit aliansi Hengsu dalam ujian abadi. Saat itu, aku tersangkut harta karun di istana surgawi tertinggi, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku punya waktu luang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang para pejuang Liga Hengsu kita. Bab 4480 Konfrontasi dengan Feng Shen Dautai. Murong Chuan menatap kelompok prajurit berjubah hitam dan berkata dengan wajah muram, apakah mereka di sini? Kakak seperguruan Jiang dan kakak seperguruan Gong Jian juga ada di sini. Apakah para seniman bela diri ini berada di bawah komando kakak seperguruan Jiang dan kakak seperguruan Gong Jian? Gong Jian tertawa dan berkata, kakak seperguruan Murong tidak tahu bahwa kamu dan aku sama-sama yatim piatu. Kami diadopsi oleh klan saat kami masih muda. Kakak seperguruan Jiang tumbuh di Gua Xianfo, sementara aku tumbuh di bawah pangkuan guru. Kami tidak termasuk dalam aliansi negara bagian manapun dari Sekte Iblis Abadi, tetapi kami sendirian. Bagaimana kami bisa menumbuhkan begitu banyak bakat kuat seperti Liga Hengsu? Jiang Xuansu berkata dalam diam, kelompok saudara seperguruan muda ini, diperkirakan mereka juga ingin datang ke Feng Shen Dautai untuk mengambil kesempatan setelah keluar dari istana surga tertinggi. Kami juga bertemu secara kebetulan. Murong Chuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, rasa terima kasih dan dendam antara Liga Hengsu dan mereka, tolong jangan ikut campur. Jiang Xuansu menatap para prajurit Liga Hengsu yang siap pergi ke belakang Murong Chuan, dan wajahnya sedikit dingin, apakah rencana kakak muda Murong untuk membasuh tanah ujian abadi dengan darah ketika dia memanggil begitu banyak orang kuat Liga Hengsu? Meskipun dikatakan bahwa tujuan ujian pembukaan sekte adalah untuk melatih para pengikutnya, itu tidak berarti bahwa mereka rela melihat para pengikutnya saling bertarung dengan sia-sia. Murong Chuan berkata, kakak senior Jiang benar, tetapi mereka terlalu banyak menipu saya di Liga Hengsu. Saya tidak bisa menyerah dalam masalah ini. Sebagai pemimpin Liga Hengsu, saya pasti akan membalas dendam ini. Kelompok prajurit berjubah hitam berdiri diam di pegunungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gong Jian menatap kelompok prajurit di belakang Murong Chuan dan berbisik kepada Jiang Xuansu, apakah kakak senior Jiang tahu bahwa Murong Chuan datang untuk membalas dendam kelompok prajurit berjubah hitam ini, tetapi para prajurit Liga Hengsu semua mengawasi kita. Murong Chuan adalah seorang pemabuk. Ini bukan tentang minum. Mereka datang untuk kita, tetapi mereka tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencabik-cabik kulit kita, jadi mereka memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Jika kita tidak memilih untuk bertarung, tidak apa-apa. Jika kita melakukannya, Murong Chuan akan menggunakan segala cara untuk membunuh kita. Jiang Xuansu juga memperhatikan bahwa mata ratusan prajurit di Liga Hengsu sedang menatapnya dan Gong Jian. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan Murong Chuan hanyalah dalih, dan niat dasar para prajurit Liga Hengsu diarahkan pada Jiang Xuansu dan Gong Jian. Melihat Gong Jian dan Jiang Xuansu terdiam,
Murong Chuan langsung bertanya sambil tersenyum, berani bertanya pada kakak senior Gong Jian dan kakak senior Jiang, apakah pil Tai Evergreen di Istana Surgawi tertinggi telah jatuh ke tangan kakak dan adik senior? Gong Jian berkata sambil tersenyum, jika aku mengatakan kakak senior Jiang dan aku tidak mendapatkan pil itu, apakah kalian akan percaya? Murong Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak percaya. Ketika kakak senior King Luo meninggalkan Istana Surgawi tertinggi, apa yang aku inginkan masih ada di Istana Surgawi. Selain itu, semua orang tahu bahwa aku telah memasuki ujian abadi untuk pil Tai Evergreen ini. Jika kakak senior King Luo meminum pil itu pasti akan mengarah pada pengejaran seni bela diri aliansi Hengsu. Kakak senior King Luo adalah orang bijak. Dia tahu bahwa pil ini sangat berharga, tetapi dia juga tahu dilema seperti apa yang akan dia hadapi jika dia meminum pil ini. Bukan hanya aku yang datang ke sini untuk pil ini. Aku tidak tahu berapa banyak seniman bela diri di alam Daoshen yang datang untuk pil ini. Jika adik seperguruan King Luo meminum pil ini, dia tidak hanya akan menyinggung Liga Hengsu, tetapi juga seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam Daoshen. Adik seperguruan King Luo, aku tidak akan pernah mengambil risiko untuk mendapatkan pil ini. Analisis Murong Chuan sangat jelas, setiap kalimatnya masuk akal, dan orang-orang senang dan yakin. Jika kata-kata ini tentang orang lain, Jiang Xuansu mungkin berpikir bahwa Murong Chuan benar, tetapi Murong Chuan menggunakan kata-kata ini untuk mengevaluasi Lin Bai. Jiang Xuansu mencibir. Murong Chuan mengatakan bahwa Lin Bai terlalu malu untuk meminum pil Tai Changqing. Tetapi Jiang Xuansu juga tahu bahwa Lin Bai mungkin adalah maniak paling melanggar hukum di Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuansu memikirkan perbuatan Lin Bai di Sekte Iblis Abadi. Jika Lin Bai tidak memiliki keberanian untuk mengenal orang lain, bagaimana mungkin dia pergi ke kuil Tao Baigu untuk menipu harta karun ribuan manik-manik ajaib dari klan tulang? Jika dia tidak memiliki keberanian untuk mengenal orang lain, bagaimana mungkin dia pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah untuk merampoknya? Jika orang lain tidak berani meminum pil Tai Changqing, Jiang Xuansu mungkin akan mempercayainya, tetapi jika Lin Bai tidak dapat meminum pil Tai Changqing, maka Jiang Xuansu adalah 100 orang yang tidak mempercayainya. Tiba-tiba, Jiang Xuansu memikirkan tempat ini, dan pikirannya berkelebat. Dia sepertinya telah mengetahui mengapa 3 harta karun di istana tertinggi menghilang, apakah itu? Apakah itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Sungguh. Apakah dia mengambil semuanya? Tetapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia menghindari guntur? Ketika Jiang Xuansu sedang berpikir, Murong Chuan berkata dengan dingin, ayo kita lakukan, biarkan mereka membayar hutang darah mereka. Atas perintah Murong Chuan, ratusan petarung dari aliansi Hengsu langsung menuju ke kelompok prajurit berjubah hitam. Jika melihat para prajurit itu bukanlah pertarungan yang baik dengan alam. Di sekitar Fengshen Dautai, tiba-tiba jatuh ke lautan api. Mereka berani melakukannya. Gong Jian berkata dengan mata terbelalak. Jiang Xuansu berkata dengan dingin, Murong Chuan tidak berani menyerang kita berdua, jadi mereka hanya bisa melakukannya kepada mereka, untuk memaksa kita membantu. Setelah kita melakukannya, Murong Chuan akan dapat menghadapi kita dengan alasan yang dapat dibenarkan. Lihatlah, saudara seperguruan Gong Jian, meskipun semua seniman bela diri dari Liga Hengsu telah melakukannya, Murong Chuan dan Wu Xianjun, serta lebih dari 20 orang kuat dari Liga Hengsu, belum melakukannya. Mereka jelas menunggu kita. Apa yang harus kita lakukan? Gong Jian bertanya. Karena mereka menunggu kita, mari kita tunjukkan kepada mereka. Bagaimanapun, ini adalah tujuan perjalanan kita. Sudah waktunya untuk mengakhiri dengan aliansi Hengsu. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, para prajurit aliansi Hengsu yang telah teruji selama ribuan tahun adalah pilar masa depan Liga Hengsu. Jika mereka semua mati di sini, itu akan menjadi bencana besar bagi Liga Hengsu, cukup untuk menghentikan Liga Hengsu selama ratusan tahun. Gong Jian mengangguk dan berkata, tolong minta kakak senior Jiang untuk memberi perintah. Jiang Xuansu mengangguk sedikit, melangkah maju, dan meraung marah di wajahnya, cukup, hentikan aku. Namun, para prajurit Liga Hengsu tidak mendengarkan perintah Jiang Xuansu. Medan perang masih menyebar dan tidak ada yang berhenti. Jiang Xuansu berkata kepada Murong Chuan, adik seperguruan muda Murong, biarkan mereka berhenti. Jika tidak, jangan salahkan kakak senior karena bersikap kasar. Murong Chuan berkata sambil tersenyum, maafkan aku, kakak senior tidak bisa membiarkan mereka berhenti. Jika kamu berani menyerang Liga Hengsu, kamu harus membiarkan mereka membayar hutang darah mereka. Sebagai putri suci klan, aku tidak tahan melihat para murid saling bertarung dengan tidak bermoral.
Jika adik seperguruan bersikeras tidak membiarkan para murid berhenti, kakak seperguruan akan menghentikan pertarungan. Jiang Xuanzu menoleh dengan satu tangan, dan kekuatan yang luar biasa terkumpul di telapak tangannya. Gong Jian menghunus pedangnya dan menatap Murong Chuan dan sekutunya di Hengsu.